Kakek ini namanya Ben. Ia merupakan seorang pensiunan dari percetakan buku telepon. Selama pensiun, Ben yang udah terbiasa kerja selama 40 tahun itu gak betah kalau harus menghabiskan masa tuanya hanya berdiam diri di rumah. Mengingat istrinya telah tiada dan dirinya jauh dari anak, mantu dan cucunya, Ben kemudian menyibukkan diri dengan berbagai macam kegiatan seperti traveling, olahraga, dan nongkrong di Starbucks. Namun seiring berjalannya waktu, Ben pun dilanda kebosanan. Ia mendadak merindukan hari-harinya saat ia bekerja. Dan kebetulan sekali, pagi itu Ben nggak sengaja melihat sebuah lowongan magang untuk orang-orang yang udah lanjut usia di sebuah perusahaan fashion bernama About the Fit. Ben yang ingin kembali bekerja tanpa pikir panjang pun langsung mendaftarkan dirinya ke perusahaan itu. Beberapa hari kemudian, Ben mendapat panggilan untuk interview. Mengingat Ben sudah malang melintang di dunia kerja, ia dapat melewati interview itu dengan begitu mulusnya. I did that for over 20 years, and before that I was a VP So of 40 sales. years at the phone book company, that is amazing. Seriously, you see yourself in 10 years. Doesn't work for you, does it? Should we just scratch that one and just move on? It's your call. You nailed Justin. it, Ben. Congrats. You're an intern. Saking gak sabarnya memasuki kembali dunia kerja, Ben lalu menyiapkan segala keperluan kerjanya pada malam sebelum dirinya terlelap. Paginya di hari pertama kerja, Ben langsung diberikan pencerahan tentang segala situasi dan kondisi yang ada di tempat kerja itu. Rupanya About the Fit didirikan oleh seorang wanita bernama Jules Austin. Jules memiliki ide mendirikan bisnisnya itu saat dirinya sedang sibuk di dapur. Gak ada yang menyangka jika bisnisnya itu bisa sukses besar-besaran hanya dalam hitungan 18 bulan doang. Jules yang dulunya hanya memiliki 25 karyawan, kini telah memiliki 220 karyawan. Ketika mengetahui kalau bawahannya itu mengadakan program pemegang senior, Jules tentu saja menentangnya. Karena baginya itu hanya akan bikin bisnisnya keteteran. Ditambah lagi, ia memang gak pandai dalam menjalin interaksi dengan orang-orang seusia ibunya. Dan ternyata yang kebagian tugas sebagai asisten pribadinya Jules adalah si Ben. Sebagai tugas pertamanya, Ben harus menemui Jules hanya dalam waktu 5 menit. Sebelum bertemu Jules, Becky sebagai sekretarisnya Jules memperingati Ben kalau Jules gak suka dengan orang yang banyak mulut dan gak berkedip. Setelah menerima petuah itu, Ben segera menghadap Jules. Tanpa banyak basa-basi, si Jules nawarin Ben untuk pindah ke divisi lain. Jules beranggapan kalau Ben yang udah tua itu gak akan bisa ngikutin ritme kerjanya yang sangat dinamis. Namun Ben menolaknya. Ia berjanji akan berusaha keras memahami dunia Jules. Karena Ben gak mau berubah pikirannya, Jules pun akan ngasih kerjaan Ben lewat email darinya. Di saat yang lain tenggelam dalam kerjaannya, Ben hanya bisa terdiam menantikan email dari Jules yang sampai detik ini gak kunjung Jules kirimkan. Meski terus-terusan diabaikan oleh Jules, Ben tetap gak akan pulang sebelum atasannya itu pulang. Besoknya, Ben yang gak mau hanya berpangku tangan itu segera mencari kerjaan seperti membantu rekan kerjanya yang sedang mengalami kesulitan. Bahkan saking gabutnya, ia rela berangkat pagi-pagi buta hanya demi membersihkan meja kantor yang berantakan, yang sedari dulu ingin Jules bersihkan. Jules yang mengetahui fakta itu pun segera terharu dan mulai melirik Ben. Siangnya pekerjaan pertama Ben akhirnya datang. Ben diminta untuk melaundrikan jas Jules.
Pas mau masuk ke ruangan Jules, Ben gak sengaja menguping pembicaraan Jules dengan bawahannya, di mana para investor ingin menggantikan Jules dengan CEO yang baru. Jules tentu saja gak terima. Ia gak ingin hasil jerih payahnya selama ini diserahkan gitu aja ke orang lain. Jules kemudian merasa tertampar keras saat mengetahui kalau karyawannya ternyata gak suka dengan dirinya yang sering ngaret saat datang ke rapat maupun saat memberikan keputusan. Diam-diam, Ben ikut prihatin dengan apa yang sedang menimpa Jules. Suatu hari, Ben gak sengaja ngeliat supir Jules sedang menenggak alkohol. Karena gak ingin sesuatu yang buruk menimpa Jules, Ben akhirnya meminta si supir untuk cuti kerja. Ia kemudian mengambil alih kerjaan si supir. Mengingat hari itu ada pertemuan penting, Jules pun gak banyak protes. Rupanya Jules sedang menuju perusahaan salah satu kandidat CEO barunya. Ia melakukan semua itu demi kebaikan bersama. Karena gak mau perusahaannya ada di tangan yang salah, maka Jules sendirilah yang akan memilih CEO baru itu. Di sepanjang jalan, Jules memperingati Ben untuk merahasiakan apapun yang ia dengar. Dan dengan patuh, Ben pun menurutinya. Sesampainya di tempat tujuan, Jules meminta Ben supaya nggak repot-repot menunggunya. Karena pertemuannya akan memakan banyak waktu yang cukup lama. Namun Ben tetap menunggu Jules. Ia bahkan menyempatkan pergi sebentar hanya untuk membelikan Jules semangkuk sup. Jules kemudian curhat kalau dia nggak akan sudi memilih tuh kandidat sebagai CEO barunya. Selain karena merendahkan perusahaannya, si kandidat itu gak berkedip sedikit pun. Sesampainya di rumah, Jules sangat berterima kasih atas semua kebaikan yang telah Ben berikan padanya. Bukannya tersanjung, Ben malah salut dengan Jules yang gak pernah menyerah dengan keadaan. Kepulangan Jules itu kemudian disambut hangat dengan suaminya yang bernama Matt dan putri sematawayangnya yang bernama Peggy. Ternyata di balik karir Jules yang cemerlang, ada Matt yang selalu mensupportnya. Ketika perusahaannya berdiri, Matt memilih keluar dari pekerjaannya dan mengambil alih segala urusan rumah tangga. Semenjak kerja, Jules yang gila kerja itu sampai lupa bagaimana rasanya tidur nyenyak. Meski begitu, Jules selalu berusaha meluangkan waktunya untuk anak dan suaminya, walau hanya sekedar ngobrol sebentar. Keesokan paginya, Ben pergi menjemput Jules. Matt yang mengetahui kedatangan Ben langsung menyuruhnya untuk sarapan bareng. Peggy yang melihat kehadiran Ben itu seketika merasa riang. Dengan cepat mereka pun akrab. Dan gak berselang lama, mereka pun pergi berpamitan pada Matt. Di perjalanan ke kantor, Jules diam-diam meminta karyawannya untuk memindahkan Ben ke divisi yang lain. Dikarenakan Jules merasa risih dengan Ben yang terlalu care dengan kehidupannya. Seiring berjalannya waktu, Ben semakin lihai menyesuaikan diri pada kerjaannya. Bahkan karyawan lain sering berkonsultasi dengan Ben mengenai masalah yang silih berganti menghampiri kehidupan mereka. Mereka melakukannya karena tahu kalau Ben sudah banyak memakan asam garam kehidupan. Malamnya ketika mendapati Ben belum pulang, Jules pun menghampiri Ben. Dan disitulah Ben cerita kalau perusahaan ini dulunya adalah kantor tempatnya bekerja selama 40 tahun lamanya. Ben merasa seperti bernostalgia tiap kali melihat setiap sudut ruangan perusahaan ini. Ben sudah menganggap tempat kerjanya itu sebagai rumah keduanya. Dan Jules pun takjub mendengarkan cerita Ben.
Dan takjubnya pun kian bertambah saat mengetahui Ben sedang membuat akun Facebook. Katanya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jules pun lalu membantu mengisi profil Facebooknya Ben. Dan sewaktu Jules bertanya siapa orang yang menginspirasi Ben, dengan cepat Ben bilang kalau Jules lah sumber inspirasinya. Karena sepanjang hidupnya baru kali inilah Ben melihat orang setangguh Jules. Ben kemudian menjadikan Jules sebagai teman pertamanya di Facebook. Setelah itu Ben pun mengantarkan Jules pulang ke rumah. Saking letihnya kerja, Jules pun keesokan paginya, Jules kaget begitu tahu Ben dipindahkan ke divisi lain dan kekacauan terjadi ketika akan berangkat kerja. Doris! Tentu saja Jules menyesali keinginannya yang ingin Ben dipindahkan ke divisi lain. Jules yang dihinggapi rasa bersalah itu buru-buru minta maaf pada Ben. Dan sebagai permintaan maafnya, Jules ingin Ben kembali dan bekerja setara dengan posisi Becky. Becky yang mengetahui kenyataan itu merasa sedih. Ia sedih karena posisinya kini terancam diambil Ben. Bahkan setelah apa yang dilakukan Becky selama ini, sampai harus mengorbankan jam tidurnya, Jules tetap saja gak pernah mengapresiasi segala usahanya itu. Ben lalu menenangkan dan meminta Becky untuk gak perlu khawatir, karena dengan ada dirinya sekarang, Becky bisa berbagi beban kerjanya itu bareng Ben. Setelah sering dipandang sebelah mata karena usianya udah tua bangka, Ben akhirnya bisa membuktikan ke Jules dan karyawan yang lainnya bahwa kemampuannya gak akan kalah saing dengan yang muda. Di hari berikutnya, Jules yang gedek dengan sikap cuek ibunya itu langsung menumpahkan segala keluh kesah tentang ibunya itu ke dalam email. Sayangnya email yang rencananya akan dikirimkan ke Matt itu malah dikirim ke ibunya. Dan betapa syoknya Jules saat mengetahui kalau dirinya telah salah mengirimkan email. Karena gak ingin ibunya terkena serangan jantung membaca email itu, Ben dan karyawan lainnya harus menyelinap masuk ke rumah ibunya Jules demi menghapus email tersebut. Gone. Now for the trash. Untuk merayakan kesuksesan itu, Jules lalu ngajakin karyawannya itu untuk minum-minum. Jules yang sangat happy itu sampai minum banyak dan berakhir muntah-muntah. Dengan sigap, Ben menolong Jules dengan memberikannya sapu tangan. Di mana Ben ini selalu membawa sapu tangan kemanapun dirinya pergi. Karena bagi Ben, sapu tangan bisa meredakan lara seseorang. Beberapa hari kemudian, Ben akhirnya pergi kencan dengan Florina, seorang wanita yang ia taksir sejak hari pertama dirinya masuk kerja. Setelah saling terbuka satu sama lain tentang dirinya masing-masing, Ben pun resmi jadian. Suatu pagi saat sedang menjemput Jules, Peggy menangis sekencang-kencangnya saat tahu kalau gak ada yang bisa menemani dirinya pergi ke pesta ulang tahun temannya. Matt hari itu gak bisa nemenin anaknya itu karena sedang demam. Ben yang gak tega akhirnya memutuskan untuk pergi menemani Peggy. Gak beberapa lama setelah sampai, Peggy merasa gak enak badan. Dan Ben langsung mengajaknya kembali pulang. Di tengah jalan, Ben gak sengaja ngelihat Matt sedang bermesraan dengan wanita lain. Ben seketika syok berat. Di saat Jules sedang pontang-panting dengan kerjaannya, Matt malah asik berselingkuh. Ketika sampai di rumah Jules, Ben menyindir Matt yang terlihat segar bugar.
Matt beralasan kalau dirinya tadi sudah istirahat, makanya sekarang badannya udah jauh lebih enakan. Ben yang mengetahui kebohongan Matt itu hanya bisa istighfar dan membatin kalau Matt sungguh orang paling gak tahu diuntung. Di kantor, Ben yang gak mau mencampuri urusan rumah tangga orang itu hanya bisa diam dan gak berani menatap Jules. Saking syoknya dengan kejadian tadi, darah tinggi Ben pun kumat. Besoknya, Jules dan Ben pergi ke San Francisco untuk menemui kandidat baru CEO. Selama penerbangan, Ben menyarankan Jules agar sekali-kali gak mikirin kerjaan mulu. Jules pun akhirnya menuruti saran Ben. Di kamar hotel, Jules meminta Ben menceritakan tentang kenangannya bersama mendiang istrinya dulu. Ben cerita kalau mereka sudah menikah selama 42 tahun. Dan selama menjalani bahtera rumah tangga itu, mendiang istrinya itu gak pernah sekalipun berubah. Tanpa sadar, mereka pun tumbuh bersama. Dan mendengar cerita Ben barusan, Jules seketika iri. Gak berselang lama, Jules gantian cerita tentang kehidupan rumah tangganya. Dan betapa syoknya Ben saat mendapati kenyataan kalau selama ini Jules sudah mengetahui belangnya Matt yang berselingkuh dengan ibu dari temannya Peggy. Jules tahu kalau perbuatan Matt itu gak bisa dimaafkan. Karena yang namanya selingkuh itu adalah penyakit yang akan terus berulang. Tetapi Jules gak bisa mengakhiri pernikahannya cukup sampai di sini. Mengingat sudah banyak jatuh bangun yang mereka hadapi bersama-sama selama ini. Jules yakin di lubuk hatinya Matt yang paling dalam, Matt masih sangat mencintainya. Dan Jules berharap dengan kedatangan CEO yang baru ini, ia bisa kembali menata kehidupan rumah tangganya yang sudah di ujung kehancuran itu. Ben tidak serta-merta mendukung keputusan Jules tersebut. Ben gak ingin Jules terus-terusan denial demi mengharapkan seseorang itu bisa berubah. Ben juga gak ingin Jules mempertahankan rumah tangganya yang sudah hancur berantakan itu hanya karena kasihan sama anaknya. Paginya setelah bertemu dengan kandidat CEO yang baru, Jules gak segan memujinya. Ia kemudian memutuskan untuk memilihnya sebagai CEO barunya. Dan Jules segera memberitahu kabar baik itu pada Matt. Secara halus, Jules bilang kalau dia bisa memperbaiki sesuatu hal yang telah rusak. Jules gak bisa membayangkan kalau kini rumah tangganya yang selalu harmonis itu harus tergelincir ke jurang perpisahan. Sebelum benar-benar memutuskan pilihannya, Jules kembali menemui Ben. Ben pun hanya bisa menyarankan Jules untuk melakukan apapun itu sesuai dengan kata hatinya. Bukan sesuai kata Matt, apalagi kata Ben. Karena yang tahu bahagianya Jules, ya hanya Jules sendiri. Yang paling penting, Ben gak ingin Jules menyalahkan dirinya sendiri atas perselingkuhan Matt tersebut. Dan ketika akan mengabarkan kandidat CEO itu, Matt tiba-tiba datang. Matt mengetahui semua kesalahannya kalau selama ini dia telah menduakan Jules. Matt sadar kalau dia bukan kehilangan Jules yang selalu di sisinya, tetapi Matt telah kehilangan dirinya sendiri. Bila diizinkan, Matt ingin kembali memperbaiki rumah tangganya yang di ujung tanduk itu. Matt gak ingin Jules melepaskan perusahaannya demi menyelamatkan rumah tangganya. Karena bagaimanapun ini semua salahnya, bukan salahnya Jules. Jules yang tersentuh itu segera mengurungkan niatnya untuk tidak melepaskan perusahaan dan juga Matt.
Jules pun lalu bergegas menemui Ben. Sayangnya, hari itu Ben cuti kerja. Rupanya Ben cuti karena ia ingin pergi yoga. Ia ingin menepi sejenak dari hingar-bingarnya pekerjaan. Dan film pun selesai. Thought of being vulnerable made me feel less than I am. I have never felt home till you entered my door. And from that moment I knew that a home is whatever you choose. That's the thing about you. The best thing I did, and I want you to know, was letting you in. From that moment I knew that you were all I missed. Baby, it took just one kiss. 'Cause here in your arms I can finally let go. The rest of the world is outside when you make sure I'm all you've missed. Baby, it takes just